Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi 12 Juni 2021, kita sudah bergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami, ada Nabila Kanza dari Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan mengenai Terminal Purabaya Sidoarjo perketat mobilitas penumpang dengan pendataan identitas dan tujuan. Selengkapnya akan diupdate oleh Kanza. Silakan. Ya sahabat, pengawasan dan pantauan ini dilakukan terutama untuk penumpang tujuan Madura. Saat penumpang masuk Terminal Purabaya, mereka dipersilakan cuci tangan dan menuju scanner monitor suhu tubuh dan dilanjutkan pendataan identitas dan tujuan. Imam Hidayat, Kepala UPT Terminal Purabaya Sidoarjo saat dihubungi Jumat kemarin Milan, aturan ini untuk memantau pergerakan dan jumlah penumpang yang naik dan atau turun di Terminal Purabaya, khususnya untuk mendukung kegiatan penyekatan di Jembatan Suramadu. Semua calon penumpang dengan tujuan Madura akan dicatat identitasnya dan ditanya apakah sudah punya surat hasil negatif swab antigen atau swab PCR. Kalau belum, menurut Imam dipersilakan melakukan tes swab yang diantar oleh petugas PMI ke RSUD Sidoarjo. Tetapi kalau memaksa, maka dijelaskan kalau di Jembatan Suramadu tetap akan dilakukan tes swab. Saya Nabila Kanza, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Nabila Kanza dari Suara Sidoarjo yang mengabari tentang berita Terminal Purabaya Sidoarjo perketat mobilitas penumpang dengan pendataan identitas dan tujuan. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Kiki Desilia dari Suara Madiun yang akan mengabarkan informasi mengenai SMPN 4 Kota Madiun gelar aksi penyemprotan ekoenzim di udara. Selengkapnya beritanya akan diupdate oleh Kiki Desilia. Silakan. Ya, Kiki, silakan. Kiki. Beragam cara dilakukan masyarakat sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Salah satu cara yang terbilang jarang dilakukan adalah dengan aksi pembersihan udara dan pemulihan media tanam dengan penyemprotan ekoenzim. Seperti yang dilakukan oleh Sivitas SMPN 4 Kota Madiun, aksi penyemprotan cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, dan air ini dimulai dengan melaksanakan apel. Setelah itu, kegiatan dimulai dengan melakukan penyemprotan dari halaman dan lingkungan SMPN 4 hingga keluar sekolah, yakni di sepanjang Jalan Abdul Rahman Saleh. Cairan ekoenzim disemprotkan dengan tujuan agar lingkungan sekolah bebas dari bakteri. Tati Yuliani, selaku Kepala SMPN 4 Kota Madiun menuturkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu tak serta-merta untuk menjaga lingkungan tetap lestari, namun juga menyambut kegiatan PTM terbatas pada 12 Juli mendatang. Sementara itu, sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 2.784 orang, dengan 2.507 diantaranya telah sembuh. 35 orang masih dalam perawatan, 55 orang isolasi mandiri, dan 187 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dengan informasinya, SMPN 4 Kota Madiun gelar aksi penyemprotan ekoenzim ke udara. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Nindi Alivia dari Persada FM yang akan mengupdatekan informasi mengenai Wabub Blitar Roadshow perkuat PPKM Mikro di Desa Besuki, Wonodadi. Selengkapnya akan diupdate oleh Ninda. Silakan. Bupati Blitar Rahmat Santoso melakukan roadshow dalam rangka memperkuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro di Desa Besuki, Kecamatan Wonodadi.
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan hingga kini penyebaran virus corona belum usai, bahkan beberapa daerah justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga dengan adanya kegiatan roadshow kali ini dapat memperkuat PPKM Mikro dan memaksimalkan kembali peran kampung tangguh yang sudah terbentuk sejak dulu. Jika kedua metode tersebut bisa berjalan optimal, maka upaya pengendalian laju virus corona di Kabupaten Blitar sesuai dengan peraturan. Untuk itu ia meminta camat, kepala desa, kelurahan, TNI Polri agar terus bersinergi memerangi wabah corona. Ia menambahkan di samping itu peran masyarakat juga sangat penting dalam mensukseskan penerapan PPKM Mikro. Demikian Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Nindi dengan laporannya informasi mengenai Wabub Blitar Roadshow perkuat PPKM Mikro di Desa Besuki Wonodadi. Terima kasih juga untuk reporter yang sudah bergabung sebagai informasi terakhir yang bisa kami update untuk Anda semua di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Publik Penyiaran Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.